Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 7, yaitu penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi serta dampaknya. Yang pertama yaitu pelanggaran atas hak cipta. Hak cipta adalah hak bagi seseorang atau kelompok atas sebuah hasil ciptaan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan, memperbanyak, dan menggunakan karya ciptaannya. Hal tersebut memungkinkan seseorang atau kelompok untuk menerima keuntungan atau royalti atas penggunaan hasil ciptaannya. Royalti adalah pemberian sebuah uang kepada pemegang hak cipta oleh orang atau perusahaan yang mendapatkan keuntungan komersil dari karya ciptaannya. Hak cipta dilindungi dan diatur oleh negara. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Dalam UU Hak Cipta dijelaskan beberapa bentuk ciptaan yang dilindungi. Ciptaan tersebut terdiri berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang kedua yaitu cybercrime. Cybercrime dapat diartikan sebagai kejahatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan sarana komputer. Dengan kemajuan internet, karena komputer-komputer di dunia terhubung satu dengan yang lain, cybercrime pun tidak lepas dari peranan internet. Dengan kata lain, cybercrime dapat juga diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan di internet atau dunia maya. Ada berbagai macam bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer dan internet. Kejahatan dunia maya tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu unauthorized access, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan cara memasuki komputer atau jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin. Penyusupan dilakukan secara diam-diam dengan memanfaatkan kelemahan sistem keamanan jaringan komputer yang disusupi. Biasanya, penyusup bertujuan untuk mencuri informasi penting dan rahasia, sabotage, atau hanya sekedar bertentang untuk menguji kemampuannya dan kehandalannya sistem keamanan komputer yang disusupi. Yang kedua yaitu illegal contents. Bentuk cybercrime yang dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan norma-norma dengan tujuan untuk merugikan orang lain dan untuk menimbulkan kekacauan. Yang ketiga yaitu data forgery, yaitu bentuk cybercrime yang dilakukan dengan cara memasukkan data-data. Yang keempat yaitu cyber espionage, yaitu bentuk kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan memasuki jaringan komputer pihak atau negara lain untuk tujuan mata-mata. Biasanya dilakukan untuk mendapatkan informasi rahasia negara lain atau perusahaan lain yang menjadi saingan bisnis. Yang kelima yaitu cyber sabotage and extortion, yaitu bentuk kejahatan dunia maya yang dilakukan untuk menimbulkan gangguan, pengrusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program atau jaringan komputer pihak lain. Kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan virus atau program tertentu yang bersifat merusak. Kejahatan ini sering disebut cyber teroris. Yang keenam yaitu offense against intellectual property, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan cara menggunakan hak kekayaan atas intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Yang ketujuh yaitu infringement of privacy, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi dan rahasia. Data pribadi ini jika diketahui orang dapat merugikan pemilik data. Yang kedelapan yaitu phishing. Phishing yaitu bentuk kejahatan siber yang dirancang untuk mengocehkan orang lain agar memberikan data pribadinya ke situs yang disiapkan oleh pelaku.
Situs tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai situs milik perusahaan tertentu. Korban kemudian diminta memberikan data pribadinya di situs palsu tersebut. Data pribadi tersebut dapat berupa user ID, password, PIN, dan sebagainya. Data pribadi tersebut kemudian digunakan oleh pelaku untuk hal-hal yang dapat merugikan korbannya. Yang kesembilan yaitu carding. Carding adalah kejahatan penipuan dengan menggunakan kartu kredit. Penipuan tersebut dilakukan dengan cara mencuri data-data nomor kartu kredit orang lain dan menggunakannya untuk transaksi di internet. Carding dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus memiliki pengetahuan dalam pemrograman dan sistem keamanan jaringan. Para pelaku carding, biasa disebut carder, dapat melakukannya dengan cara menggunakan program spoofing yang banyak diinstal di situs-situs internet. Dengan menggunakan program spoofing, seorang carder dapat menembus jaringan komputer yang sedang melakukan transaksi menggunakan kartu kredit. Transaksi tersebut kemudian direkam dan masuk ke email carder. Selanjutnya, nomor kartu kredit tersebut kemudian digunakan oleh carder untuk bertransaksi di internet. Meskipun usaha-usaha penanggulangan kejahatan internet telah dilakukan, namun kejahatan ini tidak dapat ditangani dengan mudah seperti halnya kasus pidana. Ada beberapa hal yang menyebabkan kasus cybercrime sulit diselesaikan. Antara lain, yang pertama yaitu sulit menangkap pelaku karena sulitnya melacak keberadaan pelaku. Pelaku biasanya menggunakan warnet untuk melakukan aksinya, sehingga meskipun nomor IP komputer dapat dilacak, sangat sulit menemukan pelakunya. Yang kedua, sulit menghadirkan korban dan saksi karena para korban dan saksi berada di daerah atau negara lain. Yang ketiga, kemampuan polisi untuk memahami teknik-teknik hacking dan modus cybercrime masih kurang. Dan yang keempat, polisi belum mempunyai kemampuan untuk mendapatkan dan memahami bukti-bukti digital. Kendala-kendala di atas terbukti tidak dapat ditangani oleh kepolisian. Meskipun Indonesia pernah menjadi salah satu negara dengan kasus carding tertinggi di dunia, namun hanya segelintir yang ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Di Indonesia, pelaku cybercrime dapat dituntut dengan pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Materi yang ketiga yaitu penyebaran malware. Malware adalah kependekan dari malicious software, yang jika diterjemahkan langsung berarti perangkat lunak yang mencurigakan. Malware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk tujuan-tujuan jahat. Beberapa jenis malware yang populer berada di internet antara lain, yang pertama yaitu virus komputer. Virus komputer adalah sebuah program kecil yang mempunyai kemampuan menggadaikan dirinya sendiri dan bersifat mengganggu dan dapat merusak file, program, dan perangkat komputer yang terinfeksi olehnya. Virus komputer biasanya menempel pada file atau program tertentu. Virus kemudian menggandakan diri atau melakukan aktivitasnya jika file atau program yang sudah dijangkit tersebut dijalankan. Yang kedua yaitu worm. Worm adalah perangkat lunak kecil yang mempunyai kemampuan untuk menggandakan diri, menjalankan diri sendiri, dan menyebar melalui jaringan komputer termaksud internet. Berbeda dengan virus yang membutuhkan program atau file lain untuk dijangkiti dan menyebar, worm tidak memerlukan file lain untuk menggandakan diri dan menyebar. Oleh karena itu, worm jauh lebih berbahaya dibandingkan virus. Dari segi kerusakan yang ditimbulkan, worm memiliki kesamaan dengan virus. Yang ketiga yaitu spyware. Spyware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mematai-matai dan mengumpulkan data-data penting milik korbannya tanpa disadari oleh korban. Spyware akan merekam aktivitas browsing, mendownload dan merekam data pribadi dari korban, kemudian mengirimkan data tersebut ke email seseorang tanpa izin dari korbannya. Spyware biasanya diinstal oleh seseorang di komputer yang biasa dipakai oleh umum, seperti di warnet-warnet dan perpustakaan. Yang keempat yaitu adware. Adware tidak berbeda jauh dengan spyware. Sebagaimana spyware, adware juga akan memata-matai korban, merekam aktivitas browsing, dan mendownload. Kemudian mencoba mempelajari profil korban.
adware kemudian mengirimkan iklan-iklan di brosur sesuai dengan profil korbannya. Yang kelima yaitu Trojan Horse. Trojan Horse adalah perangkat lunak yang dibuat untuk mengelabui sistem keamanan komputer yang menjadi korbannya. Sepintas, Trojan Horse adalah program yang tidak berbahaya, sehingga sistem keamanan komputer tidak akan menaruh curiga dan memperlakukan program tersebut sebagai program yang aman. Namun, Trojan Horse akan melumpuhkan sistem keamanan korbannya dan memfasilitasi masuknya program-program berbahaya lain, seperti worm, spyware, dan adware. Trojan Horse sering disisipi di program-program yang disebarkan secara gratis di internet. Dan yang keenam yaitu browser hijackers. Browser hijacker adalah perangkat lunak yang bekerja dengan cara membajak brosur. Browser hijackers akan mengalihkan brosur ke situs-situs tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah pengunjung sistem tersebut. Kerugian yang ditimbulkan oleh malware sangat beragam, tergantung pada tipe malware dan serangan yang dilakukan. Kerugian dapat saja berupa berkurangnya bandwidth internet karena malware secara terus-menerus mendownload situs-situs yang tidak diinginkan sampai pada kerusakan software dan hardware komputer. Oleh karena itu, komputer harus disertai dengan sistem keamanan yang memadai dengan cara menginstal antivirus atau anti-malware yang handal. Sebagai pengguna komputer, ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk mencegah agar komputer terhindar dari serangan malware. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menginstal antivirus. Sebaiknya antivirus yang diinstal juga disertai dengan kemampuan untuk menangani malware yang lain. Dengan demikian, komputer mempunyai perlindungan yang cukup dari berbagai jenis malware. Namun, perlu disadari, memiliki anti-malware bukan berarti komputer bebas dari serangan malware. Anti-malware hanya mampu untuk mengurangi risiko komputermu diserang oleh malware, tetapi tidak mampu untuk membebaskannya secara total dari risiko terserangnya malware. Yang kedua yaitu update database program antivirus secara teratur. Ratusan jenis malware baru dapat muncul setiap bulannya. Malware baru tersebut dilengkapi dengan kemampuan untuk menghindar dari pantauan anti-malware. Oleh karena itu, kamu harus mengupdate database dari program anti-malware yang digunakan. Update database tersebut diperlukan agar antivirus atau anti-malware yang digunakan mampu mengenali jenis-jenis malware baru yang muncul. Database terbaru antivirus atau anti-malware dapat ditemukan dan didownload dari situs pembuat antivirus atau anti-malware yang kamu gunakan. Yang ketiga yaitu berhati-hati menjalankan file baru. Kebanyakan virus menyebar melalui file-file yang diikutkan bersama email dan file-file yang didownload dari internet. Bila mendapat email yang mempunyai file attachment, kamu harus berhati-hati sebelum menjalankan file tersebut. Sekalipun file tersebut berasal dari orang yang kamu kenal, bisa saja file tersebut dikirim oleh virus karena komputer dari orang tersebut sudah terjangkit virus. Sebaiknya, kamu men-scan terlebih dahulu file tersebut sebelum menjalankannya. Atau jika ragu-ragu, lebih baik dihapus saja. Demikian juga halnya dengan file-file atau program-program yang didownload di internet, program game atau utility, serta file-file yang biasa disebarkan secara gratis di internet, rawan disisipi oleh malware. Oleh karena itu, hati-hati mendownload program-program dan file-file yang ada di internet dan menjalankannya di komputermu. Lebih-lebih jika program atau file tersebut dibuat dan bersumber dari pihak yang kurang dapat dipercaya. Yang keempat yaitu mewaspadai kerusakan sejak awal. Bila komputermu mulai menunjukkan hal-hal aneh, misalnya hard disk yang tiba-tiba penuh, kecepatan menurun drastis, munculnya masalah pada program, menampilkan halaman web yang tidak dikunjungi, menampilkan banyak iklan-iklan, dan sebagainya, itu mungkin gejala komputer tersebut telah diinfeksi oleh malware. Bila ini terjadi, kamu harus waspada sejak awal dan mengambil tindakan yang perlu sebelum kerusakan yang lebih parah terjadi. Yang kelima yaitu membuat backup data secara teratur. Bila komputer berisi data dan file penting, kamu perlu membuat backup untuk file dan data tersebut secara berkala atau teratur.
Dengan demikian, bila komputer terserang malware, kamu tidak kehilangan data dan file penting. Selain itu, jika kamu suka melakukan transaksi di internet, jangan sesekali menggunakan komputer yang ada di tempat umum seperti warnet, perpustakaan, dan komputer lain yang biasa dipakai oleh banyak orang. Komputer-komputer tersebut biasa saja sudah diinstal malware dan dapat membahayakan datamu. Yang berikutnya yaitu pornografi, perjudian, dan penipuan. Internet adalah sumber informasi dan alat komunikasi yang bebas tanpa pengawasan karena setiap orang bebas menempatkan informasi apa saja di internet dan juga mengakses informasi apa saja dari internet. Agar terhindar dari bahaya pornografi, sebaiknya kamu menghindari situs-situs yang berbau pornografi. Internet juga dimanfaatkan untuk bisnis perjudian. Berbagai situs-situs perjudian dapat ditemukan di internet. Dengan adanya situs-situs tersebut, para penjudi cukup membuka internet dan tidak perlu lagi datang ke kasino-kasino perjudian. Modus penipuan menggunakan TIK akan terus bertambah dan beragam. Satu-satunya cara agar terhindar adalah selalu berhati-hati, jangan mudah percaya, jangan menjadi orang yang tamak, dan selalu mencetak informasi yang diterima agar tidak mudah terkoceh oleh trik penipuan. Berikutnya yaitu penculikan dan perdagangan manusia. Di balik manfaat yang diterima karena dapat berkenalan dan berteman dengan orang asing melalui internet, ada potensi bahaya yang perlu diwaspadai. Ada banyak orang asing yang berkeliaran di internet yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk tujuan pribadi yang tidak baik dan membahayakan orang lain. Telah banyak terjadi kasus penculikan anak remaja oleh orang tidak dikenal yang berawal dari internet. Korban penculikan kemudian mengalami berbagai tindakan yang kurang menyenangkan, seperti mengalami tindakan kekerasan, pemerkosaan, dan diperdagangkan. Tindakan penculikan melalui internet menjadi sulit diungkapkan karena biasanya tidak ada orang di sekitar korban yang mengenal pelaku. Oleh karena itu, sebagai pengguna teknologi informasi dan komunikasi, kamu harus mewaspadai bahaya-bahaya yang mungkin saja terjadi ketika berkenalan dengan orang asing di internet. Tindakan simpati yang ditujukan dapat saja disertai dengan maksud-maksud tidak baik yang tersembunyi. Berikutnya yaitu dampak buruk televisi. Melalui televisi, pengguna mendapatkan informasi melalui berita dan acara-acara yang ada. Selain sumber informasi dan media komunikasi, televisi juga berperan sebagai media hiburan. Di balik manfaat yang diberikan, televisi juga mempunyai bahaya yang harus dihindari. Duduk berlama-lama menonton televisi merupakan kebiasaan yang buruk yang harus dihindari. Televisi dapat menjadi momok yang menghambat produktivitas dan kemajuan. Sebagai pelajar, televisi dapat membuat kamu kurang gairah belajar karena tergoda tayangan-tayangan yang ada di televisi, sehingga nilai-nilaimu di sekolah menjadi turun, tidur larut, dan keesokan harinya menjadi tidak bergairah untuk ke sekolah. Televisi juga dapat mempengaruhi perilaku dan cara berpikir penontonnya. Seringkali seorang anak belajar kata-kata kotor, tindakan kekerasan, dan perilaku tidak baik lainnya dari televisi. Oleh karena itu, televisi dapat berdampak buruk terhadap masyarakat karena adegan kekerasan dan pornografi yang disebarkannya. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan potensi penyalahgunaan mendorong pemerintah Indonesia bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dikenal dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disingkat UU ITE yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Mengingat ancaman hukuman yang ada di pasal-pasal Undang-Undang ITE sebagai pengguna yang baik, ada beberapa hal yang harus kamu hindari, antara lain membuat dan atau menyebarkan muatan pornografi, menggunakan perangkat TIK untuk perjudian, menghina teman atau orang lain, membuat komentar atau menyebarkan kabar kurang baik, mengancam dan atau memeras orang lain, menyebarluaskan kabar bohong dan menyesatkan, serta menghina suku, agama, ras, dan golongan.
Cukup sekian pembahasan untuk materi kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dibahas di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.